Sementara untungnya mungkin kalau dia nggak pintar-pintar juga mungkin nggak dapet ya. Ya mungkin sedikit aja. Sedikit aja. Nah, tapi harus perhatikan juga mungkin ada yang untung juga kan. Oh iya. Jadi ini hal yang utama lagi ya, Mm-mm. profit tidak dipotong. Oh, kita nggak kena pajak istilahnya ya. Yalah 10%, 12% udah full. Full ya. Nah, siapa yang nggak mau keuntungannya nggak berhenti berhenti. Ya, Ini kita, ya. ini orang teman-teman tidur kalau pakai jasa kami kita yang buat itu tidur aja udah cecing 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 Oh, itu kan. iya. Masuk terus ya. Ya masuk terus lah. Pemirsa, inilah Cerdas Keuangan bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya membuka rekening pribadi ketika ingin berinvestasi di trading option. Nah, seperti apa trading option? Bersama kami sudah hadir di studio analis dari Kosen Fund Indonesia, Devin Emilian. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Baik, ketemu lagi, dingin banget lagi ya. Oke, Mas Devin, ini banyak pertanyaan ini terkait dengan kan untuk option sendiri itu dibutuhkan pembukaan rekening pribadi ya. Nah, Iya. itu kenapa itu? Boleh diceritain nggak? Ya, membuka rekening pribadi sangat penting karena dapat memberikan Anda atau teman-teman semua kontrol atas akun investasi mereka sendiri. Artinya dia tahu ya pergerakan yang ada di rekening atau akunnya itu dia tahu. Ya, tahu. Jadi mereka bisa periksa sendiri ya. Oke. Dengan ini Anda atau teman-teman bisa mengatur dana dan juga merasa lebih aman untuk berinvestasi terutama di pasar internasional. Nah, membuka rekening pribadi juga dapat memberikan kebebasan untuk membuat keputusan tanpa bergantung pada orang lain. Oh, oke. Namun, Ya. meskipun penting, masih banyak yang bingung cara membuka rekening untuk option trading, Yap. terutama saat mereka langsung sebu langsung option trading aja dengan akun lain lah tanpa mempelajarinya lebih dulu. Jadi lebih rumit dan harus dipertimbangkan dan pelajari dulu sebelum mulai. Jadi sebelum memulai membuat rekening, berarti mereka harusnya belajar dulu apa itu option trading seperti itu Iya, ya? betul. Oke. Nah, kalau untuk dari sisi, ada yang bilang bahwa ini sebuah strategi yang sebenarnya kita nggak usah takut karena uang kita nggak akan hilang kalau di option trading ini. Itu seperti apa, Ya, Mas? saya jelaskan dulu ya. Ya. Mungkin banyak teman-teman masih belum memahami apa itu option trading. Ya. Ini option trading bukan sekedar seperti main saham aja. Oh, Ini oke. ada strategi tertentu untuk meminimalisasikan resiko kerugian uang. Oke. Nah, salah satu contoh yang bisa digunakan strateginya adalah sell put dan sell call yang telah dijelaskan Pak Alvin di salah satu YouTube videonya dan di seminarnya. Nah, intinya sell put sell call adalah strategi di mana kita beraksi sebagai bandar atau seller, Ya. dan kita tinggal mengambil keuntungan dari premi. Premi itu seperti harga yang dibayar pembeli kepada penjual. Itu kita sebagai penjual. Ya, ketika kita sebagai bandar itu ya. Iya, Oke. betul. Salah satu yang juga bisa membantu kita di option trading itu adalah teknika analisis. Nah, itu teknika analisis dapat membantu kita menentukan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar dari posisi. Oke. Jadi itulah salah satu strategi yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Oke. Nah, Mas Devin, ini kalau saya ngelihat sekilas tuh sepertinya ada perbedaan paling mendasar ya antara option trading, terus perdagangan saham reguler dengan forex ya. Boleh dijelaskan nggak itu apa perbedaannya? Jadi pemirsa yang nonton ini bisa tahu gitu. Baik. Pertama-tama perbedaan option dan forex ya. Kita bisa lihat perbedaan utamanya adalah kecepatan pergerakan harga. Oke. Nah, di forex kita bisa lihat harga mata uang bisa langsung cepat Naik atau turun? Ya, langsung naik atau turun. Di mana bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti berita ekonomi, peristiwa politik, dan lain-lain. Bisa dibilang forex itu sangat fluktuatif ya. Yep. Di mana peluang Volatile lah ya. Ya, volatile. Di mana peluang untung atau ruginya langsung cepat sekali. Sekilas bisa langsung
langsung rugi atau untung. Artinya kalau mereka-mereka yang tertarik investasi di situ harus punya pemahaman yang benar-benar kuat ya. Kalau enggak akan loss-nya terlalu dalam, sementara untungnya mungkin kalau dia nggak pintar-pintar juga mungkin nggak dapet ya. Ya mungkin sedikit aja. Sedikit aja. Nah, tapi harus perhatikan juga mungkin ada yang untung juga kan. Oh iya. Oke, saham reguler. Ya, untuk saham reguler perbedaan dari option itu bisa dibilang pergerakan harganya lambat daripada forex ya untuk saham lebih reguler lambat dari dibandingnya. Iya. Dan dua hal yang bisa kita perhatikan dari saham reguler saat kita beli di posisi, kita cuma perhatikan harga naik kita untung, harga turun kita rugi. Artinya? Nah, artinya kita waktu beli atau jual itu harganya terus tinggi. Yalah, kita berharap harga akan naik lah. Nah, jadi kita fokus aja ngejar kapan nih naiknya ini. Ya, jadi kalau turun, padahal kita jangan beli dulu, ke lain dulu. Tahan dulu ya. Tahan dulu, lain dulu. Supaya kita untung kan. Iya. Tapi bisa berhari-hari, minggu, bulan, tahun. Tapi jadi harus perhatikan aja. Siap. Berarti kalau saham itu dibiarin juga sebenarnya nggak ada masalah ya? Ya dibiarin nggak masalah. Nggak masalah, tapi berapa lama kita akan modal kita tahan, kena tahan di sahamnya itu aja. Tapi untuk option, ini dia ini perbedaannya ya. Kita tidak bergantung pada kecepatan saham. Jadi mau pelan, ini udah stabil ini pergerakannya. Juga terutama hal utama ini mau naik, mau turun, mau ke samping, mau amburadul lah arahnya ya. Untung kita bisa dapat keuntungan. Caranya? Nah, caranya dengan strategi tertentu ya. Ikutilah seminar kami atau akan kami bantu teman-teman. Nah itu teman-teman, buat kalian yang tertarik buat investasi di option, ini ada kelas-kelasnya juga ya. Betul. Jadi ya ikutin aja gitu. Oke, nah kalau sebenarnya mengapa sih penting setiap orang perlu tahu itu tentang dasar-dasar teknik analisis itu, kenapa Mas, khususnya di option? Oke, pertama saya jelaskan ya, dalam analisis teknikal banyak alat atau pengetahuan yang dapat membantu kita membuat keputusan untuk trading seperti volume, moving average, Fibonacci lain-lain. Tapi salah satu yang paling dibutuhkan, yang paling sering digunakan adalah support dan resistance. Tapi pokoknya alat-alatnya semua ini dapat membantu kita membuat keputusan lah pokoknya. Nah, ini saya jelaskan tentang support dan resistance bagi yang tidak tahu ya. Ini dia, saya baru mau nanya. Bayangkan support seperti lantai rumah lah, lantai rumah. Yang dasarnya yang sangat kokoh sekali lah. Di mana posisi harga akan berhenti dan kemungkinan besar akan mantul. Bounce ya. Rebound. Nah, tapi resistance sebaliknya, itu atap rumah, di mana harga bisa berhenti dan mantul ke bawah. Jika harga ke support ini untuk penjelasan option trading ya. Ini kita bisa langsung sell put karena kemungkinan besar akan naik. Sell put itu maksudnya apa? Sell put. Jual. Kita sebagai bandar. Kita bandar ya. Kita jual kontrak supaya pembeli banyak yang supaya pembeli dapat membeli kontrak yang kita jual dan harga langsung kena efek gitu, langsung naik juga. Jadi setelah ke support akan mantul karena kita support, tapi kita harus perhatikan apakah akan tembus supportnya. Lantainya lubang ini langsung terjun ke bawah. Itu sebaliknya untuk resistance. Kalau udah berhenti di resistance, kita bisa langsung sell call karena kemungkinan ada turun kan? Turun. Itu sebaliknya dari sell put, sell call. Tapi kita harus perhatikan juga apakah akan atapnya berlubang atau enggak. Nanti hujan masuk juga ini. Jadi dengan memahami konsep dasar inilah, kita bisa lebih mudah menentukan kapan kita mengambil atau keluar dari posisi. Jika banyak orang masih gak yakin, hubungilah untuk seminar yang kita buat. Nah ini nih, jadi ada pertanyaan menarik juga nih kan, karena sebenarnya tuh banyak orang mungkin
dia tertarik investasi tapi sebenarnya masih ragu-ragu ya, gitu kan. Nah, Ya. kira-kira apa sih yang bisa ditawarkan sama Quotient Fund Indonesia ini supaya mereka bisa, ya jangan ragu lah. Nah, baiklah. Ini Quotient Fund kita ada 2 layanan utama. Oh, oke. Apa itu? Trading dan obligasi. Obligasi ya? Nah, Oke. Untuk trading, kita dapat membantu atau klien, teman-teman semua, dapat membuka rekening di Bank Amerika. Ya, di mana setelah membuka rekening, itu teman-teman yang pegang, kita nggak pegang itunya. Oh, Quotient Fund nggak megang Kita nggak akunnya? megang akunnya. Oke. Karena kan itu milik teman-teman semua dengan nama dan nomor rekening. nomor rekening untuk teman-teman semua, bukan Oke. untuk Quotient Fund. Oke. Kita cuma bantu tradingkan di pasar. Oke. Nah, dengan ini saat kita trading, kita dapat mendapatkan keuntungan antara 2 sampai 4% per bulan atau 24 sampai 48% per tahun. Per tahun. Ya. Wow. Menggiurkan. Ya, menggiurkan. Nah, ini sampai menggiurkan sekali ya. Ini biaya awalnya 1% dari modal dan ada kontrak minimal 2 tahun. Apa itu? Berarti biaya itu biaya admin kah? Ya, biaya admin. Admin ya. Ya. Oke. Dan juga kenapa 2 tahun? Ya. Kenapa itu? Lihatlah pasar emas, perak atau minyak itu kan nggak pernah akan kosong kan, Oh, nggak akan ambruk oke. itu kan. Ya. Jadi apa peluangnya itu untuk mencapai keuntungan selalu ada ya? selalu ada, Oke. tapi cuma perlu waktu. Iya. Nah, makanya 2 tahun itu supaya untuk memastikan kita di posisi aman. Oh, oke. Ya, Kalau 1 tahun kurang? 1 tahun, ya 2 tahun kan mau keuntungan lebih banyak. Oke, Ya, itu dasarnya ya. Dasarnya lah. Oke, Nah, siap. Dan untuk obligasi jika ingin menghindari resiko, ya kita Anda teman-teman bisa membeli obligasi dari kami dengan bunga tetap dan jaminan pasti. Oh, Nah, ini nih. Minimal 200 juta ya. Iya. Dan biaya tahunan adalah 10% USD dan 12% untuk rupiah. Rupiah udah 12%, itu yang lain udah 10%. Iya. Gila kali ya. Ini kita lebih banyak lagi. Oh, lumayan ya. Nah, jadi ini hal yang utama lagi ya. Profit tidak dipotong. Oh, kita nggak kena pajak istilahnya ya. Yalah, 10%, 12% udah full. Full ya. Nah, full lah. Itu teman-teman nggak usah Berarti khawatir kalau lah. dari 200 juta berapa itu? Sekitar berapa itu berarti? Kalau yang 10% atau 12% itu. Kalau misalnya dia dalam rupiah, dapatnya berarti berapa? 12 juta. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih ya? Oke. Ya, jadi itulah. Ya. Jadi itulah layanan yang kami sediakan dari Quotient Fund. Nah, itu kalau untuk keuntungan menggunakan jasa dari Quotient Fund Indonesia ini, itu investor akan mendapatkan apa aja? Investor ya seperti yang saya bilang lah, dapatkan 2-4%. Yang tadi ya? Yang tadi ya 2-4%. Sebulan? Ya, sebulan ada 24-48% per tahun. Per tahun. Itu udah pasti itu. Sudah Dengan pasti. strategi yang kita pakai dan pelajari dengan Pak Alvin. Itu nggak pernah meleset strategi itu? Ya, lihatlah berapa keuntungan yang Pak Alvin dapatkan itu. Emang berapa keuntungannya? Enggak pernah berhenti-berhenti. Oh, dia nggak pernah berhenti keuntungannya? Enggak berhenti-berhenti ini keuntungannya ini. Oh, ini contoh like Nah, ditiru contoh lah. ini. Nah, siapa yang nggak mau keuntungannya nggak berhenti-berhenti? Ya, Ini kita, ini orang teman-teman tidur kalau pakai jasa kami, kita yang buat itu tidur aja udah cecing Oh, itu kan. masuk terus ya? Ya, masuk terus lah. Oke, terus. Nah, ya sekalian lah yang obligasi yang 10% USD dan 12% rupiah lah. Itu udah pasti lah ya. Ya, udah pastilah jaminan pasti Keuntungan. dan Ya. bunga tetap itu. Nah, oke. Nah, kalau untuk keunggulannya sendiri apa ini? Nah, keunggulannya, nah, bisa kalau teman-teman mau cari lah, tapi nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada lagi. Yang jual produk yang sama. Betul. Oke. Betul. Cuma Quotient yang ada ini. Nah, jadi mau cari Sabang ke Merauke atau manapun cari Citibank, JP Morgan itu nggak ada yang kasih seperti ini. Nggak ada ya? Jasanya. Oke. Jadi ini yang keunggulan ya teman-teman ya, yang tertarik bahwa inilah yang produk yang hanya ada di Quotient Fund Indonesia. Betul.
Oke, nah ini menarik ini. Tadi kita udah cerita tentang mengapa kita harus membuka rekening pribadi, sampai apa aja yang ditawarkan, kenapa kita tidak perlu khawatir ya. Ya, Ini betul. dana yang diinvestasikan. Lalu mungkin terakhir closing statement. Ya, kami mengadakan seminar di Oktober, November, Desember. 3 bulan berturut-turut. 3 bulan betul. Tapi sayangnya udah penuh. Wah. Udah penuh. Jadi Oh, udah penuh. ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Oke. Ini tahun depan kita juga bersiap untuk mengadakan seminar lain. Jadi Oke. segera hubungilah Quotient untuk mendapatkan posisi di seminar dan pelajari lebih lanjut tentang hal ini. Ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, yang tertarik masih ada kelas. Kalau sekarang mungkin udah nggak bisa lagi ya, udah penuh ya, udah fully book ya. Iya, fully. Fully book. Jadi kalau terlalu penuh juga nanti ya teman-teman nggak optimal gitu kelasnya ya. Iya. Oke, Mas Devin, terima kasih banyak buat Ya. waktunya, buat diskusi kita, bincang-bincang kita. Demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama analis dari Quotient Fund Indonesia, Devin Emilian, di acara Cerdas Keuangan. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.